Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, selamat siang seluruh partisipan yang hadir di Zoom pada kesempatan hari ini. Luar biasa sekali, senang sekali saya Bebe Sabila bisa nemenin teman-teman semua nih yang hadir pada kesempatan hari ini dalam rangkaian acara Petundra, Pertunjukan Rakyat dengan tema internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan di tengah pesatnya arus informasi dan komunikasi di media sosial. Memang kalau misalkan ngomongin dunia digital ini gak akan ada habisnya dan gak akan ada matinya, terus-terusan berkembang ya. Hari ini akan ada yang menarik sekali karena hari ini akan ada 3 narasumber yang tentunya akan memberikan paparan materinya khusus buat teman-teman nih. Kita harus memang menghadiri sesuatu yang positif. Apalagi di media sosial kalau misalkan kita carinya yang negatif-negatif banyak memang ya. Tapi ingat, rekam digital tidak akan menghilang. Sayang ya kalau misalkan rekam digital kita diisi sama hal-hal yang negatif. Mending diisi sama yang positif dan tentunya mendapatkan ilmu yang positif juga, itu harus ya. Karena rangkaian acara hari ini akan sangat menarik. Jadi kita persilakan untuk seluruh partisipan dimohon untuk jangan kemana-mana, tetap ya harus di sini aja. Nih akhirnya Bebe bisa lihat teman-teman yang sudah menyalakan kameranya. Wah luar biasa sekali. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Sudah ada yang dadah-dadah, luar biasa sekali. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Walaupun pandemi COVID-19 masih berlangsung di Indonesia, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus-terusan membagikan hal yang positif dan hal-hal yang menarik khususnya untuk teman-teman partisipan yang hadir pada kesempatan hari ini. Bebe juga mau ngingetin nih buat teman-teman partisipan, silakan untuk menyalakan kameranya selama rangkaian acara berlangsung dan menonaktifkan suaranya. Jadi nanti ketika paparan materi ini berlangsung, nantinya kalau misalkan tabrakan atau misalkan lagi perform terus tabrakan sama suara teman-teman, sayang ya kan ya. Acara hari ini menarik, jangan sampai dilewatkan begitu saja. Isi hari Seninnya dengan yang bermanfaat, dengan yang positif tentunya ya hari ini ya. Dan Bebe juga mau menginfokan nih buat teman-teman semua yang hadir bahwa hari ini ada 3 narasumber spesial yang sudah disiapkan oleh kami khusus untuk teman-teman partisipan. Di antaranya yaitu ada Bapak Haji Saifullah Tamliha SPIMS selaku anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PPP yang pastinya hari ini akan hadir menemani teman-teman semua partisipan yang hadir. Dan selanjutnya juga ada Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan yang terakhir ada Bapak Dr. Nur Afif selaku akademisi. Dan tentunya 3 narasumber ini akan menemani teman-teman semua memberikan sesuatu yang positif. Balik lagi, ingat ya, pokoknya semua harus ditanamkan hari ini yang positif-positif. Apalagi kita akan membahas pesatnya informasi dan komunikasi di media sosial. Nah ini memang sebenarnya harus kita saring secara baik ya. Pokoknya hari ini akan seru-seruan bareng. Sebelum kita memulai rangkaian acara hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah nasionalisme kita. Kami memohon kepada teman-teman semuanya untuk menunjukkan sikap sempurna dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
selanjutnya pembacaan doa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Bebe udah lihat nih tampilan dari Zoom, masih banyak banget yang belum menyalakan kameranya. Kita persilakan kepada seluruh rekan-rekan semuanya, teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini di Zoom, silahkan untuk nyalakan kameranya karena kelihatan. Ini semuanya kelihatan di sini. Di studio semuanya tampil wajah-wajahnya, bahkan yang belum menyalakan kameranya pun terlihat. Jadi silakan kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya agar para narasumber kita bisa melihat wajah ganteng dan cantiknya. Memang hari Senin ini kadang suka bikin males ya, apalagi siang-siang. Wah, perjalanan menuju weekend tuh kayaknya masih lama banget. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kan ada yang akan kita bahas, ada yang akan kita saksikan ya kan. Jadi tidak akan merasa hari Senin ini hari yang berat karena kita akan seru-seruan hari ini. Jadi makanya kita persilahkan kepada teman-teman semuanya. Kami mohon kerjasamanya untuk silakan menyalakan kameranya dan menonaktifkan suaranya selama acara berlangsung. Dan tentunya hari ini rangkaian acara hari ini diselenggarakan atas kerjasama dari Ditjen IKP Kominfo dan DPR RI tentunya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan keynote speaker kita yang sudah siap pada kesempatan hari ini untuk menyapa teman-teman semua dan memberikan keynote speech-nya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Wiryanta, MA PhD, kami persilahkan. Oke baik, kalau begitu ya biasa. Kalau online memang kendalanya adalah sinyal. Kita persilakan, mungkin kita akan pin dulu Pak Wiryanta dan kita akan persilakan Pak Wiryanta untuk menyapa seluruh rekan-rekan yang ada di sini. Selamat siang Pak Wiryanta. Ya, selamat siang Mbak. Siap, sudah terdengar suaranya dari sini. Kami persilakan Ya, Pak Wiryanta untuk siap. memberikan keynote speech-nya. Baik, terima kasih. Izinkan kami pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan keynote speech dalam acara pertunjukan rakyat dengan tema internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan di tengah pesatnya arus informasi dan komunikasi di media sosial pada hari ini Senin tanggal 7 Maret tahun 2022 yang diselenggarakan di Kota Tangerang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Haji Saifullah Tamliha, SPI MS. Beliau adalah anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi P3. Yang kami hormati Bapak Dr. Nur Afif, akademisi. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada pembawa acara dan juga moderator pada acara pertunjukan rakyat pada siang hari ini. Tentu saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman saya, panitia, baik di lingkungan Kementerian Kominfo maupun dari pihak DPR RI, dan juga yang kami banggakan teman-teman semua peserta acara Petundra, baik yang secara luring maupun secara daring. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya terselenggarakannya kegiatan ini, tentu kita patut bersyukur dan kita ucapkan puji
dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kita diberikan nikmat sehat, dapat mengikuti acara kegiatan Petundra pada siang hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada beliau, Bapak Haji Saifullah Tamlika, SPI MS. Tentu yang pada kesempatan ini secara harmonis terjadi kerja bersama-sama antara kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan DPR RI. Adik-adik serta hadirin yang kami banggakan, tentu sebagaimana tema pada siang hari ini, internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Kebinekaan. Di era digital ini, tentu kita harus paham betul internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Kebinekaan di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu menjadi penting, tapi perlu kami sampaikan bahwasanya Pancasila itu yang pokok itu adalah ideologi negara. Jadi yang dimaksud di sini adalah pondasi daripada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah Pancasila. Dan tentu di dalam sila-silanya itu adalah mengandung nilai-nilai yang dapat kita internalisasikan ke dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Ini penting, baik itu dari sila yang pertama, dari sila yang ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan juga keadilan sosial. Inilah yang perlu diinternalisasikan dalam diri kita, utamanya tentu sesuai dengan dinamika zaman. Artinya kita juga mengadaptasi nilai-nilai itu di era digital ini, di era media sosial ini. Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, tentu bagaimana kita memahami nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu di dalam kita bersikap dan juga berperilaku di dalam media sosial itu seperti apa. Tentu nilai-nilai yang suci, nilai-nilai yang luhur yang ada di dalam agama, yang ada dalam kitab-kitab suci agama yang diakui secara resmi di Indonesia, itulah yang tentu terpantul dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tentu saja dalam rangka internalisasi itu nilai-nilai agama dan keagamaan ini kita patut mentauladani sebagaimana tafsir yang diberikan oleh para ahli, para alim ulama. Jadi kita memahaminya tidak cukup secara sendirian, karena memang kita harus belajar, kita harus menginternalisasikan dari tafsir yang diberikan oleh para ahli-ahli atau alim ulama tersebut. Kemudian dari sisi kemanusiaan sampai dengan sisi keadilan, tentu kemanusiaan ini adalah bagaimana kita memberikan makna
dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Artinya dari sisi kemanusiaan kita sehari-hari itu dalam rangka kemanusiaan itu tidak membeda-bedakan apa itu kaya atau miskin, apa itu agamanya apa, tidak membeda-bedakan rasnya apa. Nah, inilah sebetulnya kita saling tolong-menolong itu atas dasar kemanusiaan itu sendiri. Mungkin kalau dalam bahasa agama, tolong nanti juga ditanyakan kepada beliau, Bapak Saifullah Kamliha. Kemudian penting apa itu yang namanya persatuan Indonesia. Bahwasanya apabila saudara-saudara kita yang di Aceh sana atau di Papua sana itu dicubit, kita juga merasakan sakitnya. Apabila saudara-saudara kita yang ada di Papua atau yang ada di Aceh sana merasakan kebahagiaan, itu adalah kebahagiaan kita semua. Jadi itulah yang namanya persatuan. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu segala persoalan itu dapat kita bicarakan, dapat kita musyawarahkan. Tentu musyawarah itu dicarikan titik temu, dicarikan kata mufakatnya. Inilah sebetulnya apa yang kita sebut sebagai maknanya kita semua, bagaimana bergotong royong, bagaimana kita ringan kita tanggung bersama, berat kita tanggung sama, ringan kita sama jinjing, berat kita sama tanggung. Inilah yang tentu dapat kita maknai asas daripada musyawarah mufakat, asas daripada gotong royong itu sendiri. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu keadilan sosial ini kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu lebih implementatif, lebih duniawi, tapi kita bisa lihat dalam kehidupan nyata di dunia ini. Nah, di dalam sila yang kelima itu nilai-nilai apa saja? Tentu nilai-nilai yang berkaitan dengan konteksnya demokrasi. Jadi bagaimana kita bisa menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Kita juga yang di kedua ya, itu berkaitan dengan demokrasi ekonomi. Artinya apa? Artinya kita juga secara sadar bisa memberikan ruang, bisa memberikan kebebasan untuk kita berusaha. Artinya kita juga saling tolong-menolong di sini. Bahwasanya misalnya seperti bagaimana kita saling bantu-membantu untuk membesarkan apa yang kita sebut sebagai, misalnya sebagai badan usaha milik desa, kita sebut itu bagaimana bersama-sama membesarkan koperasi atau UMKM dan sebagainya. Inilah sebetulnya yang menyangkut hajat kita, hajat hidup kita sehari-hari, sehingga kita dapat melangsungkan hidup dan kehidupan di dunia nyata ini. Inilah pentingnya. Tentu hal tersebut berkaitan erat dengan transformasi digital, sehingga transformasi digital itu dapat kita manfaatkan untuk kemaslahatan bagi kita semua. Nah, tentu terjemahan dari transformasi digital dalam konteks nilai-nilai internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan, inilah yang sebetulnya sokok guru daripada kekuatan kita bersama. Tentu yang berkaitan di sini adalah bagaimana membangun sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan juga
sebagaimana saya sebutkan di sila pertama, kedua, ketiga, dan juga yang keempat. Disinilah selain kita kompeten, juga kita memiliki kepribadian, kita memiliki kebudayaan. Nah, tentu saja kebudayaan yang tumbuh, kebudayaan yang mengakar di dalam jati diri bangsa Indonesia. Untuk hal-hal yang lebih pragmatis, saya kira bisa nanti ditanyakan kepada para beliau, para narasumber, saya kira akan bercerita panjang dan juga lebar berkenaan dengan tema pada siang hari ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk keynote speech-nya. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa sekali. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sama-sama, semoga saudara-saudara sekalian kita semua diberikan nikmat sehat. Amin. Terima kasih banyak Pak. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari akademisi kita yang sudah hadir di studio bersama saya. Kita akan persilahkan kepada Bapak Dr. Nur Afif untuk memberikan sambutannya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang sama-sama kita hormati, yang sama kita banggakan, Bapak Haji Saifullah Tamliha, SPIMS, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak DRS Wiryanta PhD yang barusan sudah kita dengarkan. Apa-apa yang sudah beliau sampaikan sungguh luar biasa, dan saya kira para partisipan juga antusias betul menyambut kegiatan yang hari ini akan diselenggarakan oleh DPR dan bekerjasama dengan IKP. Dan hari ini kita akan disajikan satu pertunjukan rakyat dengan tema internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan di tengah pusatnya arus informasi dan komunikasi di media sosial. Para partisipan yang saya banggakan mengawali sambutan saya hari ini, bahwa sebetulnya tari yang menjadi bagian dari seni itu adalah bentuk ekspresi manusia setelah dia menginternalisasi apa-apa yang dirasa. Jadi sebelum masuk ke tari, sedikit saya ingin menyampaikan bahwa perasaan seseorang itu bisa digambarkan dengan beragam cara. Boleh dengan cara tulisan, juga dengan nyanyian, bahkan juga dengan gerakan atau tarian. Nah, seseorang atau pribadi tidak akan mungkin memiliki nilai-nilai itu selama kebutuhan primernya tidak tercukupi. Nah, adanya ekspresi seni ini adalah bagian dari ketika kebutuhan primernya sudah terpenuhi, maka unsur-unsur kreatif itu akan diwujudkan dalam berbagai bentuk. Boleh jadi karya tulis, seni gambar, dan seni tari. Oleh karenanya hari ini adalah satu rangkaian kegiatan yang sangat penting mengingat bangsa Indonesia yang memiliki puluhan etnis suku, budaya, dan bahasa. Juga di dalamnya terdapat beragam jenis tari-tarian. Dan masing-masing daerah di Indonesia kita tahu bahwa memiliki tarian khas yang unik, dan itu menggambarkan perasaan atau nuansa kebatinan dari masing-masing masyarakat. Oleh karenanya ekspresi tari yang kemudian dibukukan atau dikokohkan menjadi bagian dari budayaan Indonesia itu tidak seperti halnya yang muncul hari ini. Para partisipan kita tahu bahwa belakangan ini 2, 3, 4, 5 tahun belakangan ini gerakan tari itu menjadi sesuatu yang
yang susah dimengerti, terutama kalau kita lihat misalnya gerakan-gerakan atau tarian di aplikasi TikTok atau sejenisnya itu sulit. Nah, padahal karya seni yang berupa tari yang dilahirkan oleh bangsa Indonesia dari berbagai latar belakang dan suku ini memiliki nilai kearifan yang luar biasa. Paling tidak ada 3 hal yang melandasi kenapa tari tradisional di Indonesia itu terwujud dan tercermin dari berbagai latar belakangnya. Misalnya tari tradisional Indonesia itu satu mengandung unsur wiraga. Wiraga itu adalah unsur kesesuaian atau ekspresi gerak tubuh atau bagian tubuh atau keseluruhan tubuh untuk mencerminkan perasaan syukur, perasaan bahagia, perasaan sedih, perasaan tabah, perasaan perjuangan, dan seterusnya. Ini adalah bagian kenapa tari-tari yang lahir di Indonesia ini beragam. Banyak sekali ya, tari pendet, tari kecak, kemudian tari yang hari ini juga akan ditampilkan, nanti tarinya pasti menarik sekali. Jadi yang pertama kita tahu unsur tari di Indonesia itu ada wiraga. Jadi ada ekspresi berupa gerakan sebagian tubuh atau bahkan keseluruhan tubuh yang di situ merefleksikan perasaan atau nuansa-nuansa yang oleh masyarakat sekitar rasakan. Entah perasaan senang, sedih, bahagia, perjuangan, dan seterusnya. Itu sebabnya dari Sabang sampai Merauke gerakan-gerakan tari itu beragam. Dan ini adalah khazanah kekayaan bangsa Indonesia. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana menginternalisasikan gerakan-gerakan itu. Lalu yang kedua ada wirasa. Wirasa itu adalah para partisipan bisa lihat tari-tari yang dilahirkan atau yang tercipta di Indonesia. Ini memiliki gerakan yang khas yang seolah-olah itu diinternalisasikan dengan berbagai perasaan. Jadi tari-tari yang lahir di Indonesia itu hentakannya seolah smooth, manis, halus. Tidak seperti tari-tari modern atau modern dance yang lahir di dunia barat atau bahkan yang sekarang kita tahu di TikTok ya. TikTok itu hentakannya ya Anda tahu seperti apa, kadang hentakan kiri kanan enggak beraturan, tetapi tari-tari tradisional itu sungguh memiliki wirasa. Jadi adanya wiraga, keselarasan gerakan anggota tubuh atau keseluruhan tubuh nanti dielaborasi dan dikolaborasikan dengan perasaan sehingga lahirlah satu kesenian yang luar biasa. Maka tari-tari Indonesia itu, tari apapun yang dilahirkan dari etnis atau suku manapun di Indonesia itu sangat luar biasa. Memiliki kekhasan dan nilai uniqueness yang bagus, dan saya kira ini perlu kejelian untuk bisa menikmati dan merasakan itu. Nah, yang terakhir, karena seiring berjalannya waktu, wiraga sudah banyak dikuasai, wirasa juga mungkin awalnya tidak semua orang bisa. Nah, bagian terpenting atau yang tak kalah pentingnya dari proses tari sendiri itu adalah wirama, yaitu adanya keselarasan gerakan perasaan dengan irama atau ritmis. Jadi para partisipan kita tahu bahwa berbagai macam tari di Indonesia itu akan sangat estetik, akan sangat lebih elok dan elegan kalau adanya gerakan disertai dengan ekspresi perasaan yang mendalam, lalu ada kombinasi kolaborasi dengan irama yang sesuai. Nah, kita tahu inilah kekuatan dari seni tari. Nah, mari kita tarik benang merahnya. Kenapa tari itu pada akhirnya bisa kita internalisasikan dalam nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan? Karena sesungguhnya di dalam unsur tari, di situ juga ada mengenal tentang perasaan syukur. Di situ juga ada ekspresi perasaan bahagia, juga ada ekspresi sikap-sikap untuk perjuangan. Nah, ini adalah syukur, ya. Kebahagiaan, perjuangan ini adalah bagian-bagian terintegrasi yang ada pada nilai-nilai Pancasila. Dan di situ juga ada unsur keberagaman, sehingga nanti tari itu juga ekspresi dari itu. Misalnya ada solo tari, berarti solo tari itu perform satu orang. Ada tari berpasangan, bisa dipraktekkan laki-laki, kemudian laki-laki dan perempuan, atau perempuan dengan perempuan. Ada juga tari kolosal. Nah, ini adalah ekspresi bahwa kebinekaan itu perlu dibangun, ya. Jadi kebinekaan itu keywordnya adalah perasaan untuk membina kebersatuan atau persamaan di tengah keberagaman yang ada.
Saya kira ini adalah bagian integral bahwa tari hari ini yang di tengah arus digitalisasi begitu masif, seolah-olah tari tradisional di Indonesia itu mulai terpinggirkan. Padahal kalau mau dilihat, dimaknai, didalami bahwa tari-tari tradisional yang ada di Indonesia itu jauh memiliki nilai-nilai atau value yang luar biasa. Dan saya kira ini adalah bagian dari khazanah dan kekayaan bangsa Indonesia untuk terus dilestarikan. Bila tari atau seni tari itu tetap ada, maka di situ akan mewarnai kekhasan masyarakat Indonesia yang bisa berekspresi melalui gerakan atau seni yang luar biasa, dan pada akhirnya akan melahirkan sikap-sikap yang baik, internalisasi yang baik, dan menghargai perbedaan yang ada. Dengan demikian tidak perlu melihat bahwa tari itu dilihat dari sisi yang bisa menimbulkan egosentris atau menimbulkan perpecahan, tidak perlu seperti itu. Justru tari yang beragam itu mari kita lihat dari sisi inilah keberagaman Indonesia, inilah khazanah bangsa Indonesia, sehingga dengan beragamnya tari, beragamnya karya seni yang lahir dari bumi pertiwi ini mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang toleran, dan bangsa yang siap melahirkan karya-karya autentik dan karya-karya yang baik. Saya kira itu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Nur Afif, luar biasa sekali ya. Tari itu ada 3, ada wiraga, wirasa, dan wirama ya Pak ya. Ini adalah salah satu contoh kebinekaan, walaupun berbeda-beda tetap harus satu. Kalau nggak selaras, jalannya nggak barengan, tariannya berantakan. Harus kompak ya kan, harus bareng-bareng, harus bersatu. Kalau terpecah-pecah, berantakan kita semua ya. Ya seperti itulah intinya ya. Tapi pastinya juga penasaran dong teman-teman partisipan, ingin sama-sama menyaksikan penampilan pada kesempatan hari ini. Penampilannya akan sangat menarik sekali, tapi ditahan dulu, jangan kemana-mana ya, karena tarian yang akan nanti ditampilkan ini berasal dari Banjar. Nah seperti apakah nanti tariannya? Ditahan dulu, karena kita akan sama-sama menyaksikan. Ini dia persembahan dari Soul Acoustic.
akustik luar biasa sekali pertunjukan pada kesempatan hari ini. Dan hari ini selain ada soul akustik yang pastinya bakal menemani teman-teman semua bernyanyi siang hari ini, bakal ada persembahan dari tarian Tirik Lalan dan juga ada Bopak dan Daus Separo tentunya. Dan rangkaian acara hari ini terselenggara atas kerjasama dari IKP Kominfo dan DPR RI tentunya. Kita pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini, yaitu Bapak Haji Saifullah Tamliha SPIMS selaku anggota Komisi 1 DPR RI yang tentunya pastinya akan menyapa teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini sebelum kita sama-sama menyaksikan performance yang spesial, pertunjukan yang spesial khusus untuk teman-teman sesuai dengan tema hari ini. Ada internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan di tengah pesatnya arus informasi dan komunikasi di media sosial. Kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari yang terhormat Bapak Haji Saifullah Tamliha SPIMS. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber baik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga Pak Afif yang hadir pada hari ini beserta saudara moderator kegiatan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kepada kita untuk yang pertama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, lindungan dan karunia-Nya jualah kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan pertunjukan rakyat. Jadi rakyat sedang mempertunjukkan dirinya. Dengan tema internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan di tengah pesatnya arus informasi dan komunikasi di media sosial. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, pada saat ini yang dimulai dari kurang lebih 5 tahun yang lalu, media sosial itu mulai ramai. Ada yang menggunakan WA Group, ada yang memposting lewat Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Di situ merupakan ujian kepada kita sekalian tentang ketangguhan kita untuk memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas seberapa besar kita menganut nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan itu. Kegiatan ramainya di arus informasi dan komunikasi di media sosial ini berkaitan dimulai dari sekitar tahun 2014 ketika terjadinya pemilihan presiden yang dilaksanakan secara tidak berbarengan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Pemilihan legislatif digelar sekitar April 2014 dan pemilihan presiden itu sekitar September 2014.
2014. Nah, pertarungan ketika itu seingat saya cuma 2 pasang calon, Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa melawan Jokowi Yusuf Kala. Disitulah media sosial mulai menunjukkan ghirahnya, menunjukkan kemampuannya masing-masing. Dan di tengah-tengah itu tidak menutup mata bahwa terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan di media sosial. Mulai tahun 2014 lah terjadinya hoax-hoax yang berkeliaran di media. Sementara pemerintah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu nyaris kelimpungan. Kelimpungan itu bahasa Banjarnya ya. Bahasa Indonesianya ya kalang kabut menghadapi berbagai media sosial ini. Ada yang diproses secara hukum dan ada yang tidak diproses secara hukum. Nah, itu semakin meningkat pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada pemilu 2019. Sudahlah, negara ini seperti pecah 2 faksi. Satu faksi pendukung Prabowo dan satu faksi dari Pak Jokowi. Luar biasa. Demonstrasi di mana-mana atas ketidakpuasan hasil pemilu. Belum lagi yang hoax-hoax itu. Sehingga dalam jejak rekam di sosial media itu terlihat betul antara kelompok cebong dengan kelompok kampret. Itu yang tidak bisa kita tiadakan dalam jejak rekam penyimpangan media sosial dari nilai-nilai Pancasila. Yang satu menghina yang lain juga menghina yang satu, dan itu terjadi. Alhamdulillah pada penyusunan kabinetnya Jokowi dengan Ki Haji Ma'ruf Amin, kemudian 2 petarung yang sudah 2 kali bertarung itu bisa berkompromi dengan masuknya 2 menteri dari Gerindra. 2 menteri dari Gerindra ini masing-masing Prabowo Subianto, 3 ya malah, Sandiaga Uno dan Edi Prabowo. Nah, sekarang tinggal 2 karena Pak Edi Prabowo sedang sekolah di KPK. Nah, alhamdulillah ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa mempersatukan, paling tidak mengakhiri perang pendapat hoax di media sosial. Namun di tengah-tengah hal itu masih aja terjadi
adanya munculnya kelompok cebong berhadapan dengan kadrun. Ini akan kita rasakan mulai sekarang sampai insya Allah pemilu tahun 2024. Karena kita tidak tahu apakah Allah memberikan anugerah kepada kita untuk bisa melaksanakan pemilu tahun 2024 atau tidak. Tapi sebagian besar fraksi di DPR menolak adanya penundaan pemilihan umum dari tahun 2024 menjadi tahun 2027. Dan memang ingin saya sampaikan kepada sini, tidak ada satu fraksi pun di MPR atau kelompok DPD yang mengajukan surat secara resmi atau di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 22E bahwa amandemen itu bisa dilakukan apabila diusulkan oleh sepertiga dari jumlah anggota MPR. Anggota MPR itu terdiri atas 575 anggota DPD, kemudian 126 dari Dewan Perwakilan Daerah DPD. Nah, sepertiga dari 711 orang itu adalah 237 orang yang harus menandatangani jika ingin melaksanakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Saya ingin menyampaikan di sini, tadi sudah banyak hal-hal yang disampaikan oleh Pak siapa dari Kominfo, Pak Wiryanta ya, dan Pak Afif. Nah, saya ingin fokus kepada masalah ini supaya para generasi milenial yang hadir pada hari ini memahami konstitusi negara kita. Konstitusi negara kita mengatur bahwa amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus melalui prosedur yang benar. Sebagaimana beberapa hari lalu Presiden Jokowi menyampaikan bahwa beliau taat terhadap konstitusi, tunduk terhadap konstitusi tentang masa jabatan presiden. Namun sebagai negara demokratis, kita juga menghormati perbedaan pendapat tentang penundaan pemilu 2024. Namun menurut saya prosedur demokratis itu sendiri harus konstitusional. Konstitusional tadi apa yang saya sampaikan harus ditandatangani oleh sepertiga anggota MPR. Karena tidak ada yang baik fraksi maupun kelompok DPD menyampaikan permohonan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka kita harus menyudahinya bahwa itu adalah pembicaraan ide-ide dari orang yang hanya sekedar membuat perbincangan di dunia publik. Tapi itu pun dampak dari itu di media sosial luar biasa. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Kita juga dikejar-kejar wartawan. Saya sebagai pimpinan Badan Asosiasi MPR RI tentu merasakan betul banyaknya perbedaan pendapat itu yang seandainya perbedaan pendapat itu
diakhiri dengan rasa kebersamaan terhadap ketaatan konstitusi, tidak masalah. Tapi yang kita khawatirkan adalah perbedaan pendapat itu bisa menimbulkan ramainya media sosial, melakukan postingan-postingan yang ada yang menghina, kemudian ada yang hoax dan sebagainya. Jadi saya sangat bersyukur sekali Kementerian Komunikasi dan Informatika ini bisa bersama-sama melaksanakannya dengan Komisi 1 sebagai sebuah kemitraan strategis dan penting di dalam menghadapi masalah bangsa dan negara ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah berkhilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Saifullah, luar biasa sekali ya. Dan memang seperti itu ya peran pentingnya media sosial dan peran pentingnya kita di media sosial. Bagaimana caranya kita untuk tidak menyebarkan berita-berita negatif, jangan sampai ada perpecahan ya kan. Memang semakin maju zamannya semakin mundur orang-orangnya, jangan sampai kayak gitu ya kan. Biasanya kalau misalkan pada berantem di media sosial, rame banget 7 hari 7 malam ya kan, ribut terus di media sosial. Yang kali ini nggak usah bikin ribut-ribut ya, karena yang kali ini akan tampil ini akan memberikan sesuatu persembahan yang spesial yang berasal dari Banjar. Ini kalau misalkan kita lihat ini ya, tarian ini merupakan salah satu tari berpasangan yang sifatnya hiburan, tentu menghibur teman-teman semua yang hadir pada kesempatan hari ini di Zoom ya. Dan tarian ini menceritakan tentang raja yang katanya minta izin sama permaisurinya untuk ke Pulau Jawa katanya karena urusan pekerjaan. Dan permaisuri sangat sedih dan tidak memberikan izin kepada raja, dan sang raja pun membujuk permaisuri sehingga akhirnya diberikan izin. Nah, pada masa sekarang tarian ini sering dibawakan pada acara-acara perkawinan atau hajatan besar untuk menghibur tamu undangan. Dan ini juga pastinya tentunya hiburan untuk teman-teman semua partisipan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini di Pertunjukan Rakyat. Seperti apakah tari Tirik Lalan yang akan tampil pada kesempatan hari ini? Ini dia penampilannya.
Luar biasa sekali itu dia tadi tari tirik lalan persembahan dari Sanggar Putih Lenggogeni. Boleh sekali lagi saya minta tepuk tangannya secara virtual ataupun secara langsung. Luar biasa sekali penampilannya ya. Itulah tadi kalau misalkan kata Pak Afif ya, ada wiraga, wirasa dan wirama. Kalau nggak kompak itu tiga-tiganya tabrakan tadi itu berempat ya kan. Harus kompak memang ya. Semuanya harus dirasa, semuanya mengikuti irama, raga ikut bergerak. Luar biasa sekali. Siapa yang tidak tersihir ya kan. Dan yang selanjutnya pertunjukan yang akan kita tampilkan tentunya persembahan spesial khusus untuk para partisipan pada kesempatan hari ini di pertunjukan rakyat, di mana rangkaian acara hari ini terselenggara atas kerjasama dari Ditjen IKP Kominfo dan DPR RI tentunya. Siapakah kira-kira gestar kita? Mungkin sudah pada tahu ya, sudah lihat dari belakang saya mungkin sudah terlihat ya kan teman-teman semuanya. Ini adalah Bopak dan Daus Separo yang akan menghibur teman-teman semuanya. Dan ini dia penampilannya. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi yang meriah secara virtual untuk Bopak dan Daus Separo. Kok di mana? Di sini. Oh iya. Sini ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mbak MC terima kasih sudah memanggil saya orang yang paling handsome. Dan spesial juga terima kasih buat Bapak Saipul dari Komisi 1 dari fraksi P3. Alhamdulillah kita diundang kembali di sini. Terima kasih, kita doa yang paling dalam. Semoga Bapak Saipul selalu sehat, kada garing-garing, biar jadi amanah buat mewakili masyarakat Kalimantan Selatan. Amin. Dan juga kita bersyukur seniman-seniman Kalimantan bisa berkumpul di sini. Luar biasa. Berkat tangan dinginnya Bapak Saipul. Terima Betul kasih kembali lagi. sekali, luar biasa. Iya. Cuman tadi Dan kita ya, kita juga ada nih Pak Nur Afid. Pak Nur Afid. Ini pakar komunikasi dan budaya. Hebat ini. Lah kan sekolahnya bareng. Ini serba tahu. Lah iyalah. Nah, apalagi sekarang ini kan pertunjukan rakyat, internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan di tengah pesatnya harus informasi dan komunikasi. Nah, Pada intinya ya. jadinya nih ini menguatkan kita kalau kita menggunakan medsos, Betul. media sosial, kita harus menunjukkan kita sebagai bangsa Indonesia itu rasa Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya tidak memecah belah, betul. tidak membedakan agama, ras atau suku, nggak boleh. Pergunakan dengan hal yang Itu positif. yang positif. Nah, kalau boleh tahu tadi tarian itu tarian apa, Bob? Ini nama tariannya, coba adek sini. Nah, ya. ini seniman-seniman Kalimantan ini luar biasa. Coba kasih tepuk tangannya mana? Iya. Pak Bopak kan juga Nah. dari sana ya. Ini nengai. Nah, Ngaran taliannya apa aja? nah. Ini ngaran tariannya tuh Tirik Lalan. Tirik Lalan ini jadi bakisah dua pemuda. Dua pemuda. Nah, jadi ini tipikal filosofisnya tarian ini menunjukkan bahwa lelaki Kalimantan ini kalau ingin bertugas selalu melapor kepada wanitanya, istrinya. Bukan begitu mana? Jadi filosofisnya setinggi-tingginya lelaki tetap kita harus tunduk sama wanita. Karena harkat wanita itu amat tinggi di tarian ini. Betul. Lah iya kan? Jadi nari bareng Mbak Imbai bersamaan bakisah atau sidin berdua. Deng, aku hendak tugas berburu dingai. Deng, aku hendak tugas memancing nih, mengunjung dua. Mun izin dari bebenennya kawak berangkat. Saya wanita. Iya. Oh, baiklah. Hati-hati di jalan. Ya tapi muha kayak begini perempuan kayak gimana? Aku ngaliwan. Ya bukan kan kita mempraktekkan doang. Nah Berarti iya. emang benar keberhasilan seorang lelaki itu pasti ada andil alinya Artinya. doa dari sang istri. Yang istri. Itu Dan kedua begitu. juga dengan tema yang diangkat ini sudah paham ya, kebinekaan Tunggal Ika itu harus diperkuat ya. Jadi tidak ada saling memecah. Nah, mewakili nih sebagai penari daerah, akar budaya yang harus dipegangkan sama generasi muda. Bagaimana? Dikatakan berat juga tidak, dikatakan tidak juga berat. Beratnya dalam arti seperti ini.
merealisasikan lewat gerakan Ya. seperti ini dan ini itu kalau tidak dari hati kan tidak nyaman. Betul. Kalau Penjiwaan. penjiwaan, Nah. makanya secara pendekatannya dengan penjiwaan. Tidak harus dengan kata-kata, lewat visual, lewat ekspresi muka. Betul. Kalau begini kan orang juga takut begini, cemberut gitu. Mah. Nah, melihat muka kan ketakutan ya kalau Nah. kayak itu. Jadi apa? Jadi intinya gini, kalau bukan kita siapa lagi yang Amin. melestarikan budaya kita ya kan? Dan kita juga harus berterima kasih Nah, yang mewakili suara kita di Jakarta, Bapak Saipul. bujur. Jadi seniman-seniman Kalimantan insya Allah kedepannya ini bisa diakomodir kembali, Ah, bisa kumpul. Ya Pak Saipul ya. Tuh Pak Saipul janji. nah, Para seniman Akur, Pak, Kalimantan insya Allah yang di Jakarta maupun yang di Kalimantan nanti kita akan berkumpul. Ya enggak? bujur. Amin. Amin. Nah, sebentar. Ini kayaknya lebih penjiwaan banget tadi pengantar bahasanya Iya, ya iya. kan? Ini kayaknya lebih beban banget kenapa nih? Ah iya. Ah, ngarannya saya ngaran nanting saya. Mimin, asli orang Banjar, Oh, Banjarnya di mana? di Sungai Andai. Sungai Anda parak mana tuh? Nah, lo kelawasan Oh, iya, hanyut lah. kelawasan meninggalkan Banjar nih. Aku kandangan. Oh, orang kandangan jauh kita. Lah iya. 3 jam daripada Ulun. Aku, Ibu kotanya ya. Rooming kan nih? jangan banyak ngomong sini, ntar lama-lama diusir Pak Saipul Oh mau. ya Kak, maaf Pak lah. Nggih. Oh Bapak. Ah, tuh, coba kisahin kesenangan dalam awal pertama menjalankan tari-tari Banjar itu sukanya karena apa? Ya sukanya sih. Oh, salah. Ulun. Oh, suara beda. Si Din yang ditakoni nah. Dari SMA udah mulai nari. Oh, sekolah Habis itu dulu di sekolah. Ulun kan sekolah Bari. Iya kah? Nggih. Bukan begawian Mbak Imbai lawan Palwi Nah, ya. Kita nih main Mamanda kan. Ayo kisahkanlah. Dari SMA udah menari. Saya Jadi bingung sendiri tadi. iya, Iya. rooming. Iya. Iya. Bisa kan Memang tadi begitu. terjemahin Iya. lagi? Jadi dari SMA tuh udah nari, habis itu karena minatnya memang digerakkan, maksudnya jadi kita dimasukkan di Sanggar Budaya, Taman Budaya Banjarmasin. Nah, habis itu karena giat di Taman Budaya, ditariklah ke Taman Mini, jadi pelatih tari di Anjungan Kalimantan Selatan. Luar Iya. biasa. Oh, Masalahnya jadi sekarang gini, Bob. Sekarang ini anak-anak generasi sekarang itu udah mungkin ya udah minim banget nih untuk melestarikan ya tentang budaya ya. Generasi sekarang apalagi sekarang sudah di istilahnya dijaga sama Pak Saipul, mudah-mudahan budaya Kalimantan terjaga dengan baik ya Ding ya. Amin, ya, amin. betul, amin, amin. Kalau gitu terima kasih sama Pak Saipul. Coba takon nih. Pak Saipul, Pun. terima kasih banyak lah Pak. Ingatakan loh kami di Anjungan. Kalimantan Selatan ini pokoknya harus diangkat Kasih lagi. pantun. Allah. Langsung Allahu Akbar. Kariwaya ditampuh ribut, Asik. ditampuh ribut lawan tunjangnya. Cakep. Kawakah minjem salimput lawan orangnya. Bayar jangan lagi sebutin aja lu. Iya. Tahu kada? Ya ntar Artinya tahu kada? ntar ada Ada teksnya. teksnya. Tahu kalau nggak di bawah. artinya? Ya enggak. Ya kalau nggak tahu kenapa ketawa? Ya orang pada ketawa ya pasti ngikut aja. Nah coba di Indonesia dengai. Pohon kariwaya itu pohon beringin. Pohon beringin. Iya, ditampuh ribut itu ditiup angin kencang. Ya, ditiup angin kencang. Terus Ditampuh ribut dengan tunjangnya itu pokoknya dia sampai keangkat gitu pohonnya angkat, tuh. jadi Ah. kecabut. Habis itu bisakah minjem selimut? Nah, bisa nggak minjem Minjem selimut? selimut dengan orangnya. Oh. Ya enggak apa-apa. Minjem selimut dengan orang-orangnya Iya. gitu. Maksudnya pinjam Pinang. selimut dengan orang-orangnya cari perlindungan. Perlindungan. Dianyomi. Iya. Bales. Eh. Pak Bopak kan bisa juga. Iyalah. Bales. Coba. Cakep. Tampak Ah, di atas nampan. Begini ke Cibinong. iya, Lihat Bopak orangnya tampan, iya. tapi nggak pernah nongol-nongol. Salah kan? Itu. Ya. Yang jago pantun deh ini aja. Iya, Ya, iyain aja. iya, iyain luar aja. biasa. Ah, ah. Tapi saya percaya sama beliau-beliau semua Iya. ini bahwa tugas beliau sekarang untuk memberikan segala sesuatunya kepada generasi penerus. Menjaga Betul. nilai-nilai budayanya. Betul. Ya kan? Ya. Tuh. Jadi Jangan- tergantung strategi kita aja. Kita kan Nah. pencinta seni, cinta Ah, budaya, ikhlas berbuat. Insya Allah Tuhan melihat apa yang kita perbuat dengan Amin. ikhlas itu tadi. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun
banyaknya media sosial. Ya, Tapi digunakan banyak dengan baik ya. Ya, dan banyak sekali juga sekarang anak-anak muda dari anak TK, SD, SMP masih belajar tari tradisional sampai cinta budaya tradisional juga masih banyak. Amin. Cuman Makanya kasihkannya aja berbeda. Itu, makanya Betul. penting dibilang ada internalisasi nilai-nilai Betul. Pancasila dan kebinekaan tuh. Efeknya pengaruh banget ya untuk kita Benar, ya. pengaruh Kita ya, banget. Contohnya kayak saya nih. Apa itu? Ya kayak saya, kayak kita kan orang entertain. Nah, betul. Artinya lebih berguna banget, bermanfaat Betul, banget ini. betul. Kalau kita gunakan dengan baik dunia medsos itu kan baik buat rezeki kita juga. Betul. Betul. Buktinya jadi artis bisa ya. Nah, kalau saya dulu bukan artis, Saya juga. saya dulu model. Saya MC. Oh MC. MCK. Model apa dulu? Hah? Model Ya apa? model layangan nggak apa-apa yang penting model. model. Jadi yang jelas sudah bersyukur ya. Udah bersyukur. Bisa Luar- jadi seniman Banjar ya kan. Amin, amin, amin. Bisa apa sih menjaga lah ya. Ya menjaga Sebentar, melestarikan yang pasti. ini kan enak. Yang sebelah sini nih. Nah sebelah tanya Us, nggak Kayak- enak Us. Enggak ada tadi kayak menggigil gitu lapar. Kada. Bukan Us, AC-nya Sudah. tinggi. Oh, iya. AC-nya mungkin terlalu Ah, ah. dingin. Gimana kesan-kesannya Mas untuk masalah tadi dari tarian kebudayaan ini dengan adanya Ini teknologi. mumpung ada Bapak, Mm-mm. jadi bisa mewakili suara-suara pemuda-pemuda Kalimantan. Betul. Iya. Coba. Yang jelas apapun tariannya cintai, lestarikan, dijaga itu saja sih. Itu aja ya. Heeh. Wah. Terus juga sekarang kan banyak di media sosial, YouTube dan lain-lain sudah bisa belajar dari situ. Tapi ambil Jadi yang penggunaan bagusnya. dunia media gimana? Bagus nggak? Instruksi dari Sangat Kominfo. sangat Sangat bagus. bagus. Ya. Jadi Kominfo. Jadi setuju ya? Setuju, Setuju banget. setuju banget. Jadi Nilai-nilai Pancasila Iya. setuju ya? betul. Jadi Sedikit saya tambahkan dan Ah, saya ini Mm-mm. dari media sosial itu kita kadang-kadang belajar tari, kita tidak menutup kemungkinan untuk belajar tari-tarian dari daerah negara lain, negara lain. Daerah daerah lain. yang lain. Amin. Dari situ kita belajar, oh ternyata tarian Jawa ternyata pakaiannya seperti ini, Iya. oh musiknya seperti ini, bagus bajunya seperti ini. Dan secara tidak langsung kita belajar lewat media sosial juga. Amin. Betul. Kita sangat berterima kasih sekali dari Kominfo. ya. terima kasih. Karena Ini emang Bapak sangat Terima kasih saya karena pula sudah ingat kata saya. merangkul semua kalangan. Iya, Dari itu dia. seniman, pengusaha, entertain. Ya, Terima kasih ya Bapak ya. exactly. Ya Pak ya. Mudah-mudahan juga terima kasih juga sama Bapak Saipul juga buat adik-adik kita yang Kembali kasih, di- terima kasih kesempatan. Tema mah diberikan. udah bagus banget ini. udah tema. bagus. Cuman yang nggak bagus fotonya Ya doang itu dia. Ah, iya. Yang mengganggu kenyamanan sebenarnya. Ini panitia mana dipasang fotonya, lihat rambutnya begitu, lihat tuh. Itu waktu kapan itu? Ini masih ngenek dulu tuh. Oh, ngenek. Tapi yang di bawah tuh yang ditunjuk itu saya kadang-kadang meragukan Ah, apa yang iya. ditunjuk itu. Iya. Kan itu selalu Oke. satu ya. Terima Satu kasih, tujuannya. alhamdulillah. Turunnya para pemusiknya sini, pemusiknya. Woi, luar Nah. biasa ini. Ini melengkapi dan sangat Ah. berpengaruh penting. Ini ya. spesialisasi kan musik-musik Kalimantan kan. Betul. Nah, kan Nah. masyarakat Indonesia ini belum padang tahu, tapi dengan informasi kayak sekarang mudah-mudahan semua tahu. Ya. Amin. Nah, Luar mereka biasa ini. Nusantara. Ah, ini Tadi saya nama lihat. siapa nama? Nama Ngarana siapa kam? Atmaja, Apa aja? Atmaja. Iya. Oh, Nama Atmaja. Sunda, Oh, iya. kirain apa aja. Ini diantara yang lain paling muda emang ini doang ya. Ah, ah. Nah, aku hendak takonin lawan ikam lah. Ah. Aku coba kisahkan musik-musik Kalimantan ini yang dominan. Kalau di Kalsel lah, di Kalsel lah, Iya. kita bicara di Kalsel itu komplek dia mereka komplit ya. Komplit lah ya. Jelas. Jadi banyak jenisnya. Salah satu yang kita bawa hari ini kan Ah, dari Berak Panting, musik Ah, panting. itu ngaran musiknya apa ngarannya tuh? Musik panting ini yang Musik yang, pantin ya, lah. Panting yang dipetik tuh alat petik. Oh, itu tuh. perpaduan Tam- antara iya. kayak ke arah Tambolin, harapan. tambolin, Iya, tambolin. kayak gambus. Gambolin lah. Ya, Gambus, iya. Ada gendang babun, Mm-mm. gendang babun, ada agung. itulah juga. ya. Agung kan gong tuh. Mungkin Kak Oh, Bopak mau mencoba main musik Iya, silahkan mau coba. kali atau Nah. dengan Kang Daus. Jangan. Saya Jangan. kepengen kan Iya. katanya multi talent Kemarin kan. 7 gitar saya jual. Nah itu dia. Itu. Katanya punya 7 helikopter. Iya. Tapi alhamdulillah ya bisa Alhamdulillah. tampil di sini. Insya Allah kena kedepannya seniman-seniman Kalimantan bisa memamerkan musiknya lah. Amin, insya Allah. Tapi amin. ketujuh kada nih sebetulnya internalisasi nilai-nilai Pancasila tahu kada? Setuju, benar. Setuju ya? Ya, setuju. Jadi mulai isuk hafalin tuh yang namanya Bhinneka sama Pancasila. Biar attitude-nya main medsos jadi lebih baik. Betul. Ya, Iya, oke. Lebih bermanfaat, Betul. lebih tertuju dan lebih positif.
Nah, Ya. betul. Gitu. Iya kan? Ngomong-ngomong megang alat musik apa tadi? Ah. Saya megang alat musik petik itu tadi panting Coba namanya. ambil. Oh, Petiknya coba Mas ambil. Dani. petik. Pesannya Ya Coba pesannya ke depan. untuk para teman-teman di daerah maupun di mana aja, hargailah karya anak bangsa, hargailah karya para seniman tradisi. Oh. Kalian boleh ngambil Jangan ngadu ke saya. Enggak. Kebetulan di sini Makanya kita- ada yang mewakili Ya. suara-suara orang Kalimantan, masyarakat Kalimantan di Jakarta. Lapor ke Bapak Betul. Bapak Saipul. betul, makanya jadi bagaimana karya tradisi ini bisa dihargai, boleh dipakai, tapi sumbernya dikasih tahu dari mana. Oh, gitu. Jangan main diakui saja. Oh gitu. Seperti itu. Pak, jadi ada yang hendak Bapak adanya, Bapak Saipul katanya ada pemusik pengen minta legalitasnya katanya Pak. Jadi jangan sembarangan bermain musik, tapi musik yang sebujurnya dibuang jauh-jauh gitu Pak. Nah, karena aku disampaikan insya Allah ya, amin. Nah, coba kasih contoh. Nah, ini nama alat musiknya Ah. kayak gambus nih. Coba Kang Kabo. Oh ya. Pak nyanyi lagu Kota Baru. Oh, iya. Boleh. Kota God. Baru. Oh ya, ya, oh ya. Ayo nyanyi. Nadanya seikhlasnya. Nada seikhlasnya. Di O. Kota Baru gunungnya Bamega. Asik. Mega ombak menampur di Salakarang, ombak menampur di Salakarang. Asik. Madihin deh. Wes. Set, set, Yes. set. Oke, terima Jangan kasih. kebanyakan gerak. Iya lemas. Obat asam urat nggak ke bawah. Ya udah terima kasih ya. Terima kasih. Buat rekan-rekan seniman, Semangat terus. semangat Amin. terus. Amin. Dan Juga kita mohon izin juga sama Betul. Bapak Pak Saipul, juga sama Nur Pak Hafid. Saipul, Ibu MC yang cantik. Mudah-mudahan kita sama teman-teman sudah menyampaikan isi hati kita Betul. dan mudah-mudahan ini bisa direalisasikan Betul. dengan baik. Amin. Jangan Ya Pak ya. Jangan Wow. hanya sampai di sini. Sampai di sini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di acara lain waktu. Betul. Ya, Ya. kita masih diundang, Bos. Tenang. Soalnya kata tadi juga Bapak Saipullah bilang di belakang, Pak, pokoknya urusan seniman-seniman Kalimantan nanti Bapak aja ngatur. Ya. Nah, kalau Bapak nanti urusin di rumah. Gitu. Urusin apa? Kebon aneh. Jadi pembantu sombong. Iya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, Luar Pak, biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah ikut melestarikan. Udah ngasih terima kasih banyak ya. Udah ya. Terima kasih banyak semua. Amin. Juga kita mohon diri juga nih. Iya benar, rumput udah panjang-panjang. Buahnya rumput terpanjang. Terima kasih Bapak. Pak Saipul, Pak Nur Hafid, terima kasih Pak banyak. David, semoga sehat selalu. Amin, amin. Dan Tetap amanah, tetap memberikan hal-hal baik buat masyarakat Indonesia tentang komunikasi dan budaya. Oke? betul, khususnya para kaum milenial. Kaum milenial. Amin, Ya. amin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Bopak dan Bang Daud sama-sama. Separo, luar biasa sekali ya menemani teman-teman penari tentunya dan membantu teman-teman penari untuk menyuarakan suaranya ya, apalagi ya kan ini memang sebenarnya kalau misalkan tadi dibilang kan mereka pada belajar dari zaman masih kecil, katanya belajar nari dari kecil. Memang kebudayaan di Indonesia ini harus dipupuk sedari dini biar jadi tidak terlupakan, tidak tergerus oleh zaman. Apalagi sekarang tuh kalau tadi kata para musisinya mereka butuh legalitas katanya, jangan sampai nanti musik kita diaku sama yang lain, diaku pakemnya sama yang lain, jangan sampai ya itu terjadi. Karena memang sebenarnya untuk kebudayaan itu harus kita dulu yang membudidayakan, harus kita dulu yang membantu untuk membudidayakan budaya kita tentunya, apalagi di zaman media sosial di mana sekarang komunikasinya sudah semakin luas, informasi yang bisa kita terima juga semakin banyak, jadinya kita harus pintar-pintar deh memilih-milih dan menyuarakan budaya kita tentunya. Dan mungkin kita akan sama-sama mendengarkan komentar dari Bapak Saifullah dan Bapak Afif memberikan tanggapannya sedikit deh tentang kesenian yang tadi sudah kita sama-sama saksikan nih. Mungkin dari Pak Afif dulu. Kita persilahkan Pak untuk memberikan tanggapannya, apalagi ini berkaitan dengan tema hari ini ya, internalisasi nilai-nilai Pancasila dari kebinekaan di tengah pesatnya arus informasi dan komunikasi di media sosial. Kita persilahkan. Baik,
ya. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman para partisipan bahwa tadi sudah kita saksikan boleh dicoba lagi baik. Pak. Nah, Ya, para partisipan tadi sudah kita saksikan satu penampilan yang luar biasa dari seniman-seniman Kalimantan yang tentu saja seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tari Tirik Lalan ini luar biasa memenuhi 4 kriteria yang tadi saya sampaikan, yaitu adanya wiraga, wirasa, dan wirama. Jadi adanya keselarasan antara gerak, kemudian musik, dan juga penghayatan dan penjiwaan yang luar biasa. Dalam konteks implementasi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan, tadi juga sudah disinggung oleh Bang Bopak dan Bang Daus ya, bahwa sebetulnya ada satu kata atau keyword yang ingin saya ulas di sini. Satu, yang ditampilkan dari tari ini adalah tentang kolaborasi, ya, tentang kolaborasi, tentang sirgenitas. Jadi masing-masing penduduk kita ini kan memiliki keberagaman. Tadi juga bisa diamati dari beberapa gerakan. Tadi ada gerakan di mana ada satu waktu perempuan dan laki-laki itu harus bekerja sama bahu-membahu, dan itu direfleksikan dalam bentuk gerakan. Jadi tadi juga disinggung bahwa di situ katakanlah visualisasinya itu ada suami dan istri atau perempuan dan laki-laki. Dalam satu waktu keduanya harus bekerja sama, saling mengisi, saling melengkapi terhadap apa yang ingin diupayakan. Itu poin yang pertama. Jadi sinergitas, kolaborasi ini erat kaitannya dengan Pancasila dan kebinekaan. Yang kedua, ada satu waktu di mana perempuan juga harus menunjukkan eksistensinya secara mandiri, kemudian juga laki-laki harus menunjukkan eksistensinya secara mandiri. Masing-masing juga saling mengisi. Ketika perempuan juga berkreasi, beraktivitas, menjalankan, mengisi dunianya dengan baik, yang di situ juga didukung oleh para laki-lakinya untuk menjalankan profesi dengan cara yang mandiri dan baik, ini akan menghasilkan satu komunikasi yang luar biasa. Jadi di dalam tari tadi sangat jelas terefleksi bahwa selain ada kolaborasi antara laki-laki dan perempuan, ada satu waktu laki-laki harus bekerja atau berekspresi sesuai dengan kapasitasnya, kemudian wanita juga demikian, sehingga pada akhirnya tadi ada juga gerakan yang tipe ketiga yang saling berbalik. Ini dalam makna visual atau wiraga, pergerakan ini saya maknai sebagai ketika ada perselisihan atau ada konflik, itu kan ada beda pendapat, beda pandangan, tetapi akhirnya perempuan dan laki-laki ini masih bisa menyelesaikan dengan bahasa atau cara-cara yang baik, yang teduh, yang damai. Saya kira tari Tirik Laran ini luar biasa. Jadi ekspresi kebajikan, keluhuran, nilai-nilai yang ditampilkan oleh masyarakat Kalimantan ini sangat-sangat kaya dengan nilai-nilai kebajikan ya. Dan yang terakhir adalah yang terakhir itu ketika sudah saling bahu-membahu, kemudian perempuan dan laki-laki diberikan waktu kreasi sendiri untuk berekspresi sendiri, dan ketika ada perselisihan juga bisa diselesaikan dengan begitu baik. Yang terakhir itu perhatikan gerakan dari awal dan akhir itu penuh dengan keceriaan dan kehati-hatian. Artinya dari simbol wiraga ini, dari nilai tari ini menunjukkan betapa hidup ini dengan berbagai intensitas, kompleksitasnya harus tetap dijalani dengan penuh kehati-hatian dan penuh dengan spirit kegembiraan atau keceriaan. Nah, saya kira 4 hal ini sangat-sangat baik dan itu terefleksi atas apa yang hari ini kita bicarakan, internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Ada kerjasama masing-masing dari perempuan dan laki-laki, ada kerja sendiri-sendiri yang itu saling mendukung, ada ketika ada perbedaan juga saling bisa memaafkan, saling bisa bertoleransi, dan pada akhirnya kehidupan ini bisa dijalani dengan kebahagiaan dan penuh kehati-hatian. Saya kira tari hari ini luar biasa, sudah dimainkan, sudah diperankan oleh seniman-seniman kita dari Kalimantan, dan sudah difasilitasi oleh Pak Saifullah Tamliha yang hari ini juga bekerja sama dengan IKP Kominfo. Jadi
kegiatan-kegiatan ini saya kira penting dan bagus sekali dilakukan agar nilai-nilai kebinekaan, kemudian kebajikan, kebijaksanaan melalui seni tari ke depan masih bisa dipertahankan. Dan terakhir tentu saja tari ini betul-betul mencerminkan sebuah kolaborasi, kerjasama sehingga menghasilkan satu harmoni yang baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak Nur Afif. Kita persilakan kepada Bapak Syaifullah Tamliha untuk memberikan tanggapannya Pak mengenai tema dan tarian yang sudah tadi sama-sama kita saksikan. Saya merasa bersyukur ya bahwa tari-tarian dari Kalimantan Selatan ini sudah menjadi lebih bisa menyesuaikan zaman. Saya lihat tadi terkadang ada aksi seperti berdansa begitu, ya, perempuan laki-laki. Kalau dulu di Banjar itu para kiai mungkin memejamkan matanya karena tarian bersentuhan laki-laki sama perempuan. Demikian ya untuk di dunia modern, tentu di Jakarta itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Tadi juga lawak dan sebagainya itu bisa paling tidak mengalami kemajuan dari yang sudah biasa dilakukan. Nah, saya berpandangan bahwa tarian Banjar ini mesti terus dikembangkan. Misalnya lagu Banjar Paris Barantai itu, ya kita harap Paris Barantai itu juga nanti bisa diimbangi dengan tari-tarian dari Kalimantan Selatan, sehingga dia tidak monoton sebagai sebuah lagu saja, tapi juga ada maksud filosofi dari lagu Paris Barantai itu yang dikarang oleh almarhum Anang Ardiansyah di Amuntai, kota tempat saya juga dilahirkan. Nah, memang tarian-tarian ini banyak sekali muncul dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena di sana banyak sekali para seniman dan juga di sana terdapat sebuah tempat bersejarah terjadinya adanya Gunung Agung ya, yang di dalamnya mengandung makna adanya seperti tadi minta izin istri. Kalau di Candi Agung itu ada makam Patmaraga dan Sukmaraga. Patmaraga dan Sukmaraga ini adalah dua beradik yang memperebutkan perempuan cantik Putri Junjung Bui, sehingga kemudian keduanya saling membunuh. Nah, kita harapkan nanti orang-orang di Hulu Sungai Utara maupun di Kalimantan Selatan bisa mengembangkan lebih lanjut, sehingga cerita-cerita bersejarah itu bisa dimomentumkan di kegiatan-kegiatan semacam ini, bahwa ada kerajaan negara Dipa yang memiliki putri yang sangat cantik namanya Putri Junjung Bui, yang konon sampai sekarang juga sering bergentayangan di Kalimantan Selatan. Ya, seperti di Jawa itu ada Nyai Kedul. Nah, di Kalimantan Selatan ada namanya itu Permaisuri Raja Junjung Bui, Putri Junjung Bui. Saya pernah melihat lukisannya, wah memang cantik sekali. Wajar dong
Fatmaraga dan Sukmaraga kemudian berebut untuk menjadikannya sebagai istri, dan keduanya tewas dalam perkelahian itu. Nah, mudah-mudahan yang seperti ini dimunculkan lagi supaya dunia, terutama bangsa Indonesia, tahu bahwa di Amuntai itu terdapat sebuah kerajaan negara Dipa dan memiliki kekhasan khusus, termasuk tempat untuk mandi-mandi perempuan. Jadi kalau belum kawin-kawin itu perempuan biasanya mandi-mandi di situ. Ya, diharapkan bisa mendapatkan jodoh yang baik. Nah, hal-hal yang bersejarah itu menurut saya perlu diimplementasikan dalam bentuk seni dan budaya seperti tari-tarian tadi. Jadi tidak hanya sekedar menari, tapi punya makna historis sejarah yang mesti diketahui oleh generasi penerus bangsa ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bisa memberikan inovasi baru di kalangan generasi milenial, peserta yang mengikutinya secara virtual, dan mudah-mudahan nilai-nilai Pancasila ini bisa terus-menerus ditanamkan dan menghormati kebinekaan tarian satu dengan tarian yang lain. Tentulah tarian Jawa berbeda dengan tarian Banjar. Orang Banjar menghormati tarian Jawa, orang Jawa juga menghormati tarian Banjar. Jadi kebinekaan itu bisa lestari dari masa ke masa. Terima kasih. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah memfasilitasi kegiatan acara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya minta tepuk tangannya, luar biasa sekali ya. Mungkin ini juga bisa jadi ide ya Pak ya buat kita, bahwa nanti di acara selanjutnya, di pertunjukan rakyat selanjutnya, mungkin kita akan mencari nih kira-kira siapakah yang menampilkan cerita rakyat atau sejarah rakyat yang memang mesti diangkat lagi. Biar jadi nanti teman-teman atau generasi-generasi muda itu tahu sejarah-sejarah yang terdapat di seluruh Indonesia. Karena memang seperti yang tadi Pak Syaifullah bilang bahwa sejarah cerita rakyat ini di seluruh Indonesia tuh banyak banget. Bahkan saya aja tadi baru tahu ya, ada sejarah di Kalimantan Selatan tentang permaisuri dan raja yang bertengkar. Jadi dua-duanya meninggal karena pertengkaran katanya, permaisuri sama raja tersebut ya. Dan ini tuh sebenarnya banyak banget ceritanya, dan mungkin ini bakal jadi ide nih buat kita-kita atau generasi-generasi muda yang harus sama-sama melek soal cerita dan sejarah rakyat tentunya. Siapa lagi kalau bukan kita yang membudidayakan budaya kita, daripada nanti direbut orang baru marah-marah ya. Karena memang sebenarnya di seluruh Indonesia ini banyak sekali budaya-budaya yang sebenarnya banyak yang tidak tersentuh. Nah, seperti sekarang nih kan, kita tuh sudah sama-sama ada di dunia yang digitalisasi, serba digital. Berarti kita harus mulai sama-sama mencari informasi-informasi yang positif, seperti yang tadi Bebe sampaikan di awal ya, bahwa informasi yang positif ini harus terus-terusan digali biar kita bisa mendapatkan ilmu yang positif juga tentunya. Kita mengucapkan terima kasih banyak nih untuk seluruh partisipan yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini di pertunjukan rakyat dengan tema internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan di tengah pesatnya arus informasi dan komunikasi di media sosial. Dan tentunya rangkaian acara hari ini terselenggara atas kerjasama dari Dirjen IKP Kominfo dan DPR RI tentunya. Kita mengucapkan juga terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk Bapak Syaifullah Tamliha SPI MS selaku anggota Komisi 1 DPR RI, dan selanjutnya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Nur Afif selaku akademisi yang sudah menjadi narasumber kita pada kesempatan hari ini. Sampai bertemu lagi di rangkaian acara Pertunra selanjutnya. Saya Bebe Sabila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ini dia persembahan terakhir dari Salkestik.